Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sebelumnya kami memperkenalkan diri dulu. Kami dari kelompok 7 di kelas sejarah yang beranggotakan Ukhti Khadijah, Ukhti Jusriani, dan Ukhti Suliati. Juga yang keempat dengan saya sendiri, Ulia. Di sini juga saya selaku moderator akan terus membimbing acara ini hingga selesai. Pada kesempatan kali ini kami ingin membawakan sebuah kisah dari tokoh sejarah yang beliau ini adalah sahabat Rasulullah dari golongan perempuan. Beliau bernama Khawlah binti Azur. Khawlah binti Azur ini adalah seorang tokoh perempuan pejuang Islam di masa kepemimpinan Khalid bin Walid, di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada saat itu beliau berada di pasukan Khalid bin Walid. Untuk biografi dan kisah selengkap beliau akan dijelaskan dan akan dilanjutkan oleh Ukhtina Khadijah, Ukhtina Jusriani, juga Ukhtina Suliati. Kepada Antuna, Anda persilahkan. Biografi Khawlah binti Azur. Khawlah binti Azur adalah pejuang wanita Arab selama hidup Muhammad SAW dan kemudian menjadi pemimpin militer. Dia telah digambarkan dalam sejarah sebagai salah satu pemimpin militer terhebat dan pernah dibandingkan dengan Khalid bin Walid oleh lawannya di medan perang. Khawlah binti Azur lahir di Mekah atau Arab Saudi dan meninggal pada tahun 639 Masehi dan mempunyai saudara yaitu Dirad bin Azur. Kita mungkin sering juga mendengar banyak sekali kisah tentang pertempuran di zaman dahulu dalam memperjuangkan agama Islam. Tidak seperti sekarang ini. Banyak perang berkecamuk di mana dan mereka yang turut dalam perang tersebut disebut dengan berjihad. Jika biasanya pasukan tentara masuk ke medan perang adalah laki-laki, berbeda dengan Khawlah binti Al-Azwar, seorang prajurit perempuan yang berani turun ke medan perang dan mengangkat pedangnya. Khawlah merupakan seorang putri dari Bani Asad, Malik atau Tariq bin Ausi. Ia memiliki saudara laki-laki bernama Al-Azwar yang sangat mahir bermain pedang dan menunggangi kuda. Khawlah pun belajar seni perang tersebut dari kakaknya. Khawlah terlibat langsung dalam perang Yarmouk pada tahun 15 Hijriah saat kaum muslim berperang melawan pasukan Romawi di daerah Ajnadin dekat Yerusalem. Pada awalnya ia berperan sebagai tim medis dan kakaknya Darar turut menjadi pasukan perang di bawah pimpinan Khalid bin Walid. Dikisahkan salah seorang sahabat perempuan yang dikenal dengan mahir berperang. Ia adalah seorang muslimah yang kuat jiwa dan raganya. Ia muslimah yang memiliki postur tubuh yang tinggi, langsing, dan juga tegap. Sejak kecil, ia sudah mulai suka dan pandai bermain pedang dan juga tombak. Ia diajari oleh kakaknya yang bernama Diror bin Azur. Ada sebuah kisah yang mengisahkan di mana
terjadi suatu peperangan melawan pasukan Romawi. Dan ketika itu, peperangan itu dipimpin oleh Khalid bin Walid. Di saat perang berkecamuk, ada seorang yang berpakaian serba hitam yang langsung menuju ke tengah peperangan, yang dengan mengibaskan pedang-pedangnya dengan seketika dapat menewaskan 3 orang dalam waktu yang singkat. Ketika itu para kaum muslimin dengan terkejut dan terkesima melihat kegigihan dan keberaniannya dalam melawan sebuah musuh. Para kaum muslimin pun bertanya-tanya, siapakah sesosok di balik cadar tersebut? Yang mana Khalid bin Walid pun yang sebagai pemimpin perang tidak mengenalinya sama sekali. Dengan menjawab rasa penasaran Khalid bin Walid, ia pun mendekati Khawlah dengan berkata, "Demi Allah yang telah melindungi seorang pejuang yang berani membela agamanya dan melawan kaum musyrik, maka bukalah wajahmu." Ia meminta untuk Khalid bin Walid meminta kepada Khawlah untuk membuka wajahnya, namun Khawlah masih belum mau membuka wajahnya. Dan ketika itu Khalid bin Walid pun mendekatinya kembali dengan melontarkan pertanyaan yang sama. Dan akhirnya Khawlah pun menjawab, "Aku Khawlah binti Azur. Aku melihat kakakku Diror sedang tertangkap dan aku datang untuk menolongnya berperang di jalan Allah." Dan seketika itu para kaum muslimin terkejut bahwa seorang yang misterius itu adalah seorang wanita. Kita dapat melihat kegigihan dan keberanian Khawlah bahwa ia berani dalam berperang. Dan ada juga sebuah kisah di mana pada saat itu terjadi perang Sahura. Khawlah di situ berperan sebagai tim medis dan yang memasakkan para kaum muslimin. Dan ketika itu mereka Khawlah dan juga teman-teman yang lain ditangkap ataupun tertawan oleh pasukan musyrik. Mereka dikawal dengan ketat dalam beberapa hari. Walaupun mereka terlihat mustahil untuk bebas, namun Khawlah yang pantang menyerahnya, ia selalu memberikan semangat kepada teman-temannya dengan berkata, "Kalian yang berjuang di jalan Allah, apakah kalian ingin menjadi budak-budak orang kafir? Apakah kalian ingin menjadi tukang pijat orang-orang Romawi? Di mana harga diri kalian yang ingin mendapatkan surga Allah?" Dan ia pun berkata, "Di mana kehormatan kalian sebagai muslimah? Lebih baik mati syahid daripada menjadi budak seorang musyrik, untuk orang-orang musyrik. Lebih baik mati syahid," kata Khawlah. Dengan semangatnya itu, akhirnya para mujahidah-mujahidah yang lain memiliki tekad yang bulat untuk melawan pasukan musyrik. Dan akhirnya mereka melawan sambil Khawlah memberikan semangat, "Janganlah sekali-kali kalian gentar dan takut. Robohkan tombak mereka, hancurkan tombak mereka, pedang-pedang mereka. Perbanyak takbir dan kuatkan hati. Insya Allah pertolongan Allah sudah dekat." Dan akhirnya dengan keyakinan Khawlah, mereka bebas dari tawanan orang-orang musyrik. Berkat Khawlah yang dengan memberikan semangat dan juga pantang menyerah, mereka bisa bebas dari tawanan orang-orang Romawi. Kita dapat melihat kegigihan dan keberanian seorang wanita yang dapat terjun langsung ke medan perang dengan kegigihan dan keberaniannya. Masya Allah. Demikianlah Khawlah terus membakar semangat para muslimah sampai mereka pun bulat tekad melawan tentara musuh yang mengawal mereka.
Mereka rela mati syahid jika gagal melarikan diri. Janganlah saudari sekali-kali gentar dan takut, patahkan ombak mereka, hancurkan pedang mereka. Perbanyak takbir serta kuatkan hati. Insya Allah, pertolongan Allah sudah dekat. Dan akhirnya, karena keyakinan mereka, Khawla dan kawan-kawannya berhasil melarikan diri dari kurangan musuh.